Selamat pagi anak didik Ibu. Salam sehat dari Ibu Siantun. Hari ini kamu ketemu kembali bersama dengan Ibu pada pembelajaran tema 4 muatan IPS, yaitu mengenai globalisasi dan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di era globalisasi. Anak didik Ibu, apa itu ya globalisasi? Dari manakah asal mula kata tersebut? Apa arti dan dampaknya bagi kehidupan kita? Peran apa yang dapat diambil Indonesia dalam era globalisasi? Nah, anak-anak Ibu, pertanyaan ini akan kamu temukan jawabannya pada pembahasan materi berikut. Silakan disimak. Globalisasi berasal dari kata global, yang berarti meliputi seluruh dunia. Secara sederhana, globalisasi dapat diartikan sebagai proses mendunia. Jadi, globalisasi berarti proses seseorang, sekelompok orang, atau negara saling terhubung dengan masyarakat negara lain di dunia. Istilah globalisasi dapat diterapkan di berbagai bidang, antara lain bidang teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu bukti globalisasi adalah pakaian yang kita pakai, misalnya kaos, t-shirt, celana jeans. Banyak warga dunia lain yang juga menggunakan baju dengan jenis dan bahan yang sama. Komputer, mobil, dan telepon. Globalisasi membawa dampak dan menguntungkan bagi kehidupan kita. Adanya globalisasi mampu membuat dunia tampak sempit. Dahulu, apabila kita akan menonton siaran sepak bola, kita harus ke negara yang mengadakan pertandingan. Akan tetapi saat ini tidak perlu kemana-mana, kita hanya cukup melihat di televisi. Kita juga dapat berkomunikasi dengan seseorang di tempat yang jauh, bahkan di luar dari negara Indonesia, dengan menggunakan handphone. Peran Indonesia di era globalisasi ini dapat kita lihat pada kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Berikut peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Latar belakang terbentuknya ASEAN. 1. Persamaan letak wilayah, yaitu di Asia Tenggara. 2. Persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah bangsa asing, kecuali Thailand. 3. Adanya perselisihan di beberapa negara di wilayah Asia Tenggara yang dapat mengancam persatuan. 4. Berkembangnya paham komunisme yang ditakuti oleh negara-negara di Asia Tenggara. Tokoh yang menandatangani deklarasi Bangkok yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Narciso Ramos dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura. Lambang ASEAN. Lambang ASEAN berbentuk 10 batang padi yang terikat. Jumlahnya yang 10 berdasarkan jumlah negara anggota ASEAN. Warna kuning pada batang padi menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan. Warna merah pada latar belakang simbol padi melambangkan sikap berani dan dinamis. Lingkaran berwarna putih menunjukkan bahwa negara anggota ASEAN memegang teguh persatuan dan kesatuan dengan hati yang suci serta tujuan bekerja sama meningkatkan kemajuan negara-negara ASEAN. Lingkaran paling luar yang berwarna biru
melambangkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Sekretariat ASEAN. Sekretariat Tetap ASEAN berkedudukan di Jakarta. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang diangkat secara bergilir dari negara anggota dengan masa jabatan 4 tahun. Sekretariat Jenderal dipilih oleh Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN. Berikut bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Pertama, dalam bidang ekonomi. Bentuk kerjasama Indonesia yaitu 1. Pembentukan AFTA atau ASEAN Free Trade Area. 2. Dibangunnya IRRI. 3. Mendirikan proyek industri bersama seperti pabrik pupuk Sriwijaya atau Pusri di Palembang, Sumatera Selatan, pabrik pupuk urea di Aceh dan Malaysia, pabrik mesin diesel di Singapura, dan pabrik abu soda di Thailand. 4. Mengembangkan jaringan transformasi. 5. Mendorong peran investor dalam pengembangan sektor ekonomi. 6. Membentuk pengembangan kawasan di bidang pariwisata, perikanan, dan perkebunan. Kedua, pada bidang pendidikan, yaitu 1. Pertukaran pelajar serta pemberian beasiswa pendidikan bagi mahasiswa dan dosen. 2. Penyetaraan ijazah di negara-negara anggota. 3. Membentuk kelompok peneliti antar negara. 4. Menetapkan kurikulum sekolah yang berdasarkan prinsip demokrasi, berorientasi pada perdamaian, serta menghargai hak asasi manusia atau HAM. Ketiga, pada bidang teknologi, yaitu 1. Mengembangkan teknologi pasca panen. 2. Membangun jaringan kota cerdas ASEAN. Keempat, bidang sosial, yaitu 1. Memberi bantuan kepada penduduk di negara anggota ASEAN yang mengalami bencana alam. 2. Bekerja sama untuk mengatasi peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba. Pada bidang budaya, yaitu 1. Mengadakan pentas budaya. 2. Mengadakan pameran hasil kerajinan tradisional. 3. Mengadakan studi banding dan saling bertukar informasi tentang budaya tiap-tiap negara. 4. Mengadakan festival bunga untuk menarik minat wisatawan. Dalam bidang politik dan keamanan, yaitu 1. Perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral. 2. Perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. 3. Perjanjian kawasan bebas senjata nuklir. 4. Pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam ASEAN? Peran Indonesia dalam ASEAN yaitu 1. Negara pemrakarsa terbentuknya ASEAN. 2. Tuan rumah SEA Games. 3. Tuan rumah KTT ASEAN. 4. Penggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN. 5. Penengah perundingan damai Kamboja dan Vietnam. 6. Membantu perdamaian Filipina dan gerakan pembebasan Moro. 7. Jakarta Informal Meeting. Demikian pembelajaran kita pada globalisasi dan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di era globalisasi. Nah, anak didik ibu, semoga pembelajaran kita ini
dapat bermanfaat bagi anak didik kami. Di era globalisasi ini, sebaiknya anak didik kami pintar dalam memilih dan menggunakan alat-alat teknologi. Jangan anak didik kami terbawa arus negatif pada era globalisasi saat ini, terutama di munculnya teknologi-teknologi. Gunakanlah teknologi sebaik mungkin kepada hal-hal yang positif.